Kamu tahu nggak itu apa? Apa? Sapi kan? Itu namanya bajingan. Seriusan bajingan? Iya, itu namanya bajingan. Bajingan itu adalah orang yang ngendarain sapi. Namanya bajingan. Nah, kamu nggak tahu kan? Ya, kira selama ini kata kasar. Iya, bajingan itu ya gitulah. Intinya kamu jadi lebih tahu kan sekarang. Orang bawa sapi intinya. Yes, ya? Oke. benar. Sekarang jam berapa deh? Waduh. Ini habis ini kita ada ketemuan UKM film kan? Iya, sekarang aja ya? Yuk, let's go. Udah, ya. Gitu loh ay, yang aku bingung tuh sesering itu cuman gara-gara ngomong asu nih. Persepsi orang-orang salah kan, padahal kan yang difilmkan asuinya kan suwi lama, jadinya malah cuman asui, malah jadi kayak ngumpat. Nah takutnya kalau kita nggak hati-hati bisa di video orang terus kita viral, jadinya kayak gitu tuh. Makanya kita harus hati-hati. Berarti sekarang media jadi serem banget ya, Pen. Orang kayak berani aja salah kata doang bisa viral itu ya. Gimana kalau misalnya teman kita atau kita sendiri yang bisa viral? Makanya kalau misalnya kita mau bertindak apa-apa tuh harus lain kali lebih hati-hati deh. Aku setuju banget sama kalian. Tapi ngomong-ngomong mana sih yang lain? Kok kita cuma bertiga? Kan yang tadi perasaan udah aku kabarin loh, tapi nggak ada yang datang. Ya kan, mana sih Kevin sama El? Tadi katanya mereka. Kemana aja sih, lama banget ya? Bisa ya, kita makan dulu. Apa deh? Gimana nih? Bahas apa nih kalian? Aduh. Hai. Gimana? Jadi kalian bahas apa nih? Jadi gini, Elvin, kita tuh tadi habis nonton film Budi Pekerti. Nah, di scene-nya itu ada kata-kata asui yang disebutin sama Bu Prani. Nah, tapi tuh ada oknum yang nggak bertanggung jawab yang nge-video terus disebarin di media sosial itu terus jadi viral deh. Padahal yang dimaksud tuh bukan asui untuk kata-kata kasar. Udah lah, daripada kalian semua bingung, mending aku replayin aja. Silakan ya Bu. Kalau saya mah tulis, posting awal. Ayo Bu, kita Bu. Ayo Bu. Tuh. Oh, gitu. Kenapa? Kamu keinget tadi pagi gak sih? Tadi pagi kenapa? Itu loh, tadi pagi yang bajingan itu loh, El. Kan mirip sama yang ini ya? Lah iya ya. Gimana ya? Semoga gak ada yang ngerekam deh. Kayak nggak ada deh harusnya. Siapa sih ngerekam di sawah? Aku jadi kepikiran tapi El. Gak apa, lu nunguri lah. Gak mungkin ada yang ngerekam. Ya semoga El. Amin, 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 amin. Aduh, nanti kalau aku viral gimana ya? Nanti aku dibully lagi. Biar lo jelek banget, cowok. Apa sih? Biar cetak banget. Cina. Kamu Cina ya? Dipanggilin nggak ngejawab. Tuli apa? Sini. Mau kemana nih? Satu deh. Kemana sih kamu? Ini dong barang-barang kita dulu. Mana sih? Kamu nih dasar Cina makan babi. Kamu tuh jangan belagak sok jagoan deh di sini. Vin. Ya, Itu loh, dari tadi Evan manggilin kamu. kenapa? Aku tuh tanya, kamu tuh tahu tentang teori framing nggak? Hah?
Enggak, kenapa tiba-tiba bahas teori? Itu loh, kita tuh dapat tugas buat menganalisis film dari Iya. PSB. Nah, kita tuh malam ini juga menganalisis. Jadi kalian tahu nggak teori framing itu apa? Kamu tahu kan? Enggak. Enggak, itu. Aduh, kali ini orang dua sama aja gitu. Misal, tolong dong. Jadi di film Budi Pekerti itu ada scene di mana si Bu Prani ini ngasih refleksi buat anak-anaknya. Semua muridnya tuh dikasih refleksi. Jadi tuh salah satu muridnya tuh ada Gora. Gora ini suka banget berantem di film itu tuh. Jadi Bu Prani ini ngasih refleksi dengan bantuin bapak-bapak penggali kubur buat Gora biar Goranya bisa lebih ngehargain hidup. Karena itu Gora kan bisa jadi berperilaku buat lebih baik lagi. Nah, makanya Gora ini di sini waktu Bu Praninya viral, Gora ini mau sebagai pendukungnya Bu Prani gitu. Jadi dengan itu Gora ngupload video tentang dia speak up gimana sikapnya Bu Prani ini sangat berpengaruh besar dalam hidupnya. Tapi karena di media kan itu kan udah image-nya tuh udah terlanjur jelek ya dari awal Ya, kasusnya bener Bu banget. Prani. Jadinya di sini media itu Evan jangan gangguin dong. Ya. Apa nih dari tadi Oke, lanjut. Gimana, Mi? Oke, lanjut, Mi. Ya udah deh, aku ulang ya. Tadi kan media pengen mentahanin kasus itu karena udah jadi sorotan publik ya. Tapi kan image-nya tuh udah kebentuk jelek dari awal. Iya. Nah, karena itu kasus lagi hot banget, jadi media tuh di sini sebagai bingkai untuk membentuk informasi tersebut supaya berpengaruh sama interpretasi dan penilaian orang terhadap informasi tersebut. Nah, di sini ini itu media tuh upload ulang tentang Gora, tapi tuh didukung sama pernyataan-pernyataan ahli yang menyatakan bahwa perlakuan Bu Prani ini salah sampai mengakibatkan Gora nih bisa sampai ke psikolog dan lain-lain lah. Nah, parahnya lagi tuh media sampai niat loh ngedit mukanya Bu Prani jadi kayak zombie biar jadi serem. Parah banget ya berarti, Mi. kan? Itu aja buat clickbaitnya gitu-gitu. Ngeri banget ya. Oh, gitu ya, Mi. Tapi katanya ya, bukan katanya sih, aku ngerasa di film Budi Pekerti itu ada teori hegemoni juga. Kalian tahu nggak sih maksudnya gimana? Nah, aku jelasin dulu deh teori hegemoni itu gimana. Intinya, teori hegemoni itu media yang dikuasai sama yang berpower, entah itu orang atau sekelompok. Nah, kalau dilihat dari filmnya Budi Pekerti, itu medianya, kontennya si Bu Prani itu dikuasai sama Gaung Tinta. Gaung Tinta itu media yang terbilang besar lah di Jawa. Iya. Sehingga orang-orang di Jawa itu kalau mau cari informasi apa-apa ke Gaung Tinta. Nah, padahal Gaung Tinta ini bukan media yang pure natural. Dia ini bahkan menambah-nambahkan atau mengurangi kejadian yang sebenarnya nggak begitu. Yang ngebuat orang-orang sana akhirnya ya percaya-percaya aja. Orang Gaung Tinta adalah media yang besar toh di Jawa. Nah, mereka ini bisa dibilang kayak menyebarkan kontennya itu pakai media yang mirip kayak YouTube, tapi bukan YouTube. Gitu. Nah, kalau kamu inget pas masa-masa politik itu kan ada nih gencar-gencarnya Prabowo gemoy. Tapi kalau kalian lihat tuh di media sosial, mostly itu Facebook, terus ada Twitter juga sama Instagram, itu tuh followers terbanyaknya coba tebak siapa? Gerindra. Iya, Gerindra. Oke. Prabowo dari mana? Gerindra. Nah, Oh. Jadi hegemoni itu kayak satu perusahaan atau orang itu yang pakai media itu sebagai ininya ya untuk Kebutuhannya menaikkan- sendiri. ngerti. jadi kayak dikuasain gitu. Ngeri banget ya. Nah, jadi gitu. Kamu udah paham kan sekarang masalah teori hegemoni itu kayak gimana? Oke. Aku merasa tambah pintar gitu. Sip. Vin, kamu apa? Apa? Gak apa-apa serius. Apa namanya? Tapi ngomong-ngomong bisa separah itu ya efek sosial media ya. Bahkan Bu Prani yang udah berapa tadi 10 tahunan lebih jadi guru aja bisa langsung rusak ya dalam semingguan ya. Yup. Emang seserem itu sosial media. Vin, kenapa? Kamu kenapa? Gak apa-apa, seriusan. Ya, Aman kok.
waktu kamu bajingan itu harusnya nggak ada yang ngerekam. Tapi aku takut aja. Gak apa-apa. Itu pagi-pagi nggak ada orang di sawah. Ya, semoga ya. Ya makanya kita fokus dulu sama tugas Pak SB. Ngomong-ngomong, tadi kan kita udah ngomongin banyak teori tuh, ada hegemoni, ada framing. Nah, sekarang mau nanyain tuh, gimana masa depannya media massa sama halayaknya? Nah, jadi media massa itu menciptakan yang namanya opini publik. Nah, jadi nih contohnya kalau di media massa tuh kayak itu tuh yang gaung tinta itu, yang Bu Parni. Bu siapa? Prani. Oh, Bu Prani. Nah, si Bu Prani ini kan dia ngomongnya misuh kan, tapi bukan misuh. Nah, tapi kan yang ditampilin di media tuh kan yang dia jelas dia misuh-misuhnya aja. Nah, makanya yang akhirnya khalayak tahu, masyarakat tahu tuh kalau si Bu Praninya itu misuh. Padahal kenyataannya bukan Bu Praninya yang misuh, tapi maksudnya dia tuh asuinya tuh yang asui lama, bukan asu yang kata kasar gitu. Nah, jadi si opini publiknya kalau dalam konteksnya Bu Prani ini itu tentang bagaimana si Bu Prani ini ngomongnya kata kasar. Nah, jadinya yang orang-orang yang ingin menyatakan kalau Bu Prani ini nggak ngomong kata kasar, Bu Prani orangnya baik, itu kan berpendapat berlawanan dengan yang lain-lain. Nah, itu tuh akhirnya jadi banyak kayak ditentang gitu sama masyarakat karena pendapatnya berbeda. Itu yang namanya opini publik itu nanti akhirnya merendahkan kekuatan yang kecil-kecil, ya suaranya tuh kurang terdengar gitu. Berarti suara mayoritas mengalahkan suara minoritas. Iya, betul banget. Jadi kalau dalam konteksnya ini tuh bisa jadi nanti kita semakin ke depan itu kita nggak bisa melihat melalui jendela yang lebih luas, kita cuma ngelihat dari frame yang ditampilkan sama media aja. Oh, terus kalau masa depan dari media massa sendiri itu gimana ya guys? Nah, jadi di zaman sekarang tuh siapa sih yang udah nggak asing sama yang namanya AI? Kita semua itu butuhin AI untuk mempermudah hidup kita dalam berbagai aspek. Nah, kalian pernah bayangin nggak sih nanti di masa yang akan datang AI itu bakal ngambil alih media massa? Serem ya? Sekarang aja skill copywriting itu pakai AI itu jauh lebih oke dari kita loh. Gimana nanti kalau misalnya di masa yang akan datang tuh AI itu dipakai buat bikin caption atau judul, buat nanti ngerengkes suatu berita, nge-framing suatu berita menjadi lebih panas gitu beritanya. Berarti bahaya juga ya AI ini. Bahaya banget kan? Nah, itu semua nanti bakal bisa terjadi kalau kita sendiri dan orang-orang lain nggak batasin penggunaan AI. Ya walaupun AI mempermudah kehidupan kita sih, cuma kan nanti kita pola pikir kritisnya juga akan berkurang. Gimana kita berpikir untuk mengurangi masalah juga bakal berkurang deh. Terus kalau solusinya sendiri gimana tuh agar kita bisa mengantisipasi hal-hal tersebut biar nggak kejadian? Nah, kayak yang kata misal tadi tuh, AI itu benar-benar bikin kita kurang banget ya dalam berpikir. Nah, solusinya ya kita buatlah, bukan kita buat sih, maksudnya pemerintah bisa membuat kayak semacam regulasi atau peraturan undang-undang baru yang mengatur tentang AI biar nggak semua tuh ya dari AI gitu. Nah, itu tadi yang diucapin Aiko tuh benar juga, tapi ada lagi, kita tuh perlu banget buat ningkatin literasi digital kita yang masih kurang. Di Indonesia kan literasi itu masih kurang banget ya, apalagi literasi digital, biar kita nggak gampang kena hoax. Macam itu. Oke. Nah, solusi terakhirnya adalah perbanyak media yang netral. Jadi media ini tidak menambah atau mengurangi hal yang sebenarnya terjadi. Beritakanlah sesuai apa yang terjadi, tidak mengurangi, tidak menambah, begitu. Setidaknya aku ngerasa sedikit lah. Syukurlah. Mending sekarang kita lanjut menganalisis film dari Budi Pekerti tersebut gak sih guys? Yuk. Kan biar tugas ini cepat-cepat kelar. Iya, kita juga punya tugas kan ya soalnya.
Seru ya filmnya? Kenapa Mi? Kenapa nih? Lihat ini.